Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes-nya dulu atau ibu tunggu? Yes. Oke. Apa kabar hari ini? Baik ya anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran matematika. Hari ini hari Jumat tanggal 19 September. Oke anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini Ibu minta kita memulainya dengan baca doa bersama-sama ya. Boleh? Ibu minta Irji untuk memimpin doa teman-teman. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya amin. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Ya Allah, ilmuku dan rezeki kefahaman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca doa, insya Allah pelajaran kita hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita untuk memahami materinya ya. Hari ini yang gak masuk siapa nak? Sakila ya? Sakila sakit. Tadi sudah telepon mamahnya sama Maulana. Fadlan. Oke, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rasio. Nah, tujuan pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian mampu memahami konsep rasio, kemudian mampu menyajikan rasio dalam berbagai bentuk, kemudian menerapkan makna rasio dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menunjukkan sikap berkesadaran dan mengalami pembelajaran yang menggembirakan. Berarti hari ini kita belajarnya harus gembira. Gitu dong. Tepuk tangannya udah semangat, berarti udah siap buat tepuk rasio. Sesuai tema hari ini, kita kan mau belajar rasio. Berarti kita akan tepuk rasio untuk memulai pembelajaran hari ini. Tepuk rasionya adalah perbandingan rasio tepukan tangan terhadap tepukan kaki. Kalau ibu bilang 2:1 berarti 2 tangan, 1 hentakan kaki. Bisa? Mulai ya, biar tes fokus dulu ya, biar badannya bergerak dulu, biar nanti belajarnya jadi semangat. Tepuk rasio 3:2.
mantap. Lagi. Tepuk rasio 5:4. 5:4. 5:4. Nah, kayaknya kebanyakan ya. Coba ulangi lagi. 3:2. 2:4. Wih, mantap, mantap. Ada tepuk mantap, tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, gitu. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap. Wih, hebat. Anak-anak, ada yang masih ingat apa itu rasio? Siapa? Oh, boleh, Deva. Deva pakai mic ya biar terdengar ya nah suaranya. Boleh sayang, estafet ke Deva. Apa sih Deva rasio, Deva? Rasio adalah perbandingan antara dua besaran. Perbandingan antar dua besaran. Wih, masih ingat yang lain? Rasio adalah perbandingan antara dua besaran. Seperti tadi tepuk rasio 2:2, dua besaran, dua hentakan tangan, dua tepukan tangan dan dua hentakan kaki. Oke, selanjutnya. Nah, betul kata Depa tadi bahwa rasio adalah perbandingan dua besaran yang sejenis. Besaran tersebut dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Boleh dibuka lagi buku matematikanya, nak. Ibu izin minum sebentar ya. Oke. Ji, Ibu mau dibacain dong, Ji. Yang kedua, Ji, apa ya? Baca aja. Yang mana? Yang ini, Ji. Membandingkan ukuran atau Kuantitas benda untuk menentukan yang lebih besar dan lebih banyak atau lebih mahal atau lebih kecil atau lebih sedikit atau lebih murah. Bisa ada perbandingan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, mahal, murah, dan sebagainya. Selanjutnya. Wah, ada yang suka minum ini? Siapa yang suka? Tapi kayaknya tiap istirahat ibu suka lihat kalian suka jajan ini ya. Apa namanya ini? Es cekek katanya. Es cekek katanya. Kenapa namanya es cekek? Soalnya bagian plastik atasnya dicekek, Bu, katanya. Siapa yang suka rasa ini? Mantap. Biasanya paling mantap apalagi kalau diminumnya siang hari ya. Wah, mengurangi dahaga ya. Apa sih ini? Sirup ya. Sirup. Dibikinnya dari apa, Nak? Ada yang dari ekstrak buah, ada yang dari pemanis buatan, pewarna buatan. Nanti kita bandingkan secara logika, bandingkan antara kalau memang dia terbuat dari buah asli, bandingkan harga buah dengan harga minuman yang kalian beli. Apakah rasional? Tidak. Oke. Nanti kita akan bahas ya. Ibu mau buat sirup kayak tadi. Ibu mau buat nih dengan perbandingan 2 gelas air dan 1 gelas sirup. 2 gelas air. Ada yang bawa gelas plastik? Fatih, Ibu boleh pinjam? Berarti 3 pinjamnya Fatih. Ibu mau buat 2 gelas air, 1 gelas sirup.
ketika dicampurkan mungkin rasanya akan pas. Tapi bagaimana kalau ibu tambahkan jumlah airnya? Kira-kira bagaimana rasanya? Hambar. Kenapa hambar? Kebanyakan airnya. Awalnya 2 gelas air dengan 1 gelas sirup. Berarti rasionya berapa? 2:1. Kalau ibu tambah menjadi 4 gelas air dan 1 gelas sirup, jadi perbandingannya 4:1. Kata produsennya, idealnya sirup itu dibuat 1:5. 1 gelas sirup, 5 gelas air. Kalau ibu baca di ibu baca di ingredient, suka baca nggak? Suka ada komposisi, aturan minum dan sebagainya, di situ ada, nanti kita perhatikan ya. Nah, anak-anak, bagaimana cara menulis rasio ini? Ibu minta untuk di awal coba tuliskan dulu. Tuliskan dulu ya, berkelompok aja ya. Dituliskan dulu. Diskusi ya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke ibu. Ya, ibu beri waktu 5 menit. Ditulis nggak? Di sini aja langsung dijawabnya. Langsung di kertasnya aja dijawabnya ya. Berpikir. Berpikir secara logika. Perhatikan gambarnya dan perintahnya. Yang A yang mana? Yang A semua. Semuanya. Ya, jadi Dihitung semua. anak-anak, ini dianggap A. Bukan, itu kan yang pertama A, tuliskan rasio bola merah terhadap bola biru. Ini gambar A, gambar B, gambar C. Berarti satu soal jawabannya ada 3. Ya. A, B, C. Beli keterangan ya, sok. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tanya ini semua apa ini? Ya, berarti ini jawabannya. Ini yang A. A itu ada 3 jawaban. 1, 2, 3. B juga ada jawaban. B juga ada 3 jawaban. 1, 2, 3. Yang A, bola merah terhadap bola biru. 2:3. Terus ini? Oh, ini semuanya ditulis di Ya, sini. ditulis di satu soal. Kenapa? Ini ada 3. Ini 3 jawaban deh, Pak. Ini juga 3 jawaban. Berarti ini 2:3 yang A, yang B, ya. Oke. Ya, sayang. Sebentar. Ya, berarti yang A ini, terus B ini di keterangan. Ini A, B, C. Ini berarti baru A. Terus yang B-nya berapa? Yang C-nya berapa? Ini yang B. Di sini. Iya. Bola merah terhadap bola biru. Bola merahnya ada berapa? 4. 4:5. Tulis di sini. 4:5. Kalau ini bola biru terhadap bola merah, berarti nanti yang B juga ada 3 jawaban. Ya. Oke? Kalau usah dihapus, ini sudah betul. Ini kok yang C gimana? Sebentar. Yang C tuliskan rasio total bola semua. Ya. Yang A berarti total bolanya berapa? 5 terhadap bola merah. 5 bola merahnya? Iya gitu. Ya, ya. C ini semua kan? Ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C. Berarti yang A 2:3, A. Yang B 4:5. Iya, 4:5 gitu. Ya, yang C-nya ini. Ya, sama yang B juga. Yang B ini berapa banding berapa bola biru terhadap bola merah. Yang C juga sama, bola biru terhadap bola merah. Kalau yang A, bola merah terhadap bola biru. Harus teliti baca soalnya. Ya, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Oke? Depa sudah selesai, kelompok Cantika sudah? Sudah ya? Dan kau udah? Ini semua terus dibandingin yang merah kan? Ya, gitu. Ya, sayang.
Oke, nanti kita periksa bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Yang ini juga, yang bola A, bola B, bola C. Jadi ya nggak apa-apa deh, ini juga nggak apa-apa. Oke? Ya, ini kan katanya ibu ada 3 soal. Ya. Yang satu itu berarti Satu aja 27 banding 6. Berarti ini juga kayak ini dong berarti jawabannya kan. Iya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ibu mau kelompoknya Bianca ya? Coba sambil kita koreksi bareng-bareng. Bianca, siapa yang mau bicara? Biar suara aku serah. Nakila ya. Oke, Nakila. Anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita lihat dulu. Kita lihat hasil kerja dari kelompoknya Nakila. Ya. Jawaban soal nomor A. Baca soalnya. Tuliskan rasio bola merah terhadap bola biru. 2:3, 4:5. Sama nggak? 2:3 sama ya? Sama. Ini 4:5. Ini 6:7. Sama semua? Sama betul? Hebat. Yang kedua, Nakila, yang keras suaranya, Nak. Lebih dekat mic-nya, sayang. 2:3, 3:2, 3:2, 5:4, 7:6, betul? Betul. Sebetulnya tinggal dibalikan ya. Makanya harus paham konteks soalnya. Mana dulu yang harus disebutkan, ya. Kemudian yang ketiga, Nakila. rasio total bola terhadap bola merah. Ya, total bolanya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Betul ya? Banding 12. Coba ada 12 nggak, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pinter. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap. Paham ya? Kita lanjutkan bisa? Bisa. Oke. Hebat-hebat. Mari kita lakukan uji coba. Aha. Sekali lagi ya, kurang kompak. Mari kita lakukan uji coba. Aha. Sudah bawa barang-barang yang Ibu sampaikan kemarin? Sudah. Oke. Bukunya boleh dirapikan dulu di kolong, takut basah. Silakan keluarkan alat uji coba yang akan kita lakukan. Bawa apa sih anak-anak? Ini nanti dikumpulkan bareng dengan ini. Bawa apa sih anak-anak? Bawa apa itu? Perlengkapan perang, bukan ya? Perlengkapan, kita akan bersimulasi berjualan es, boleh ya? Membuat es, jangan es, membuat minuman sirup ya, minuman sirup. Oke. Bawa apa? Rasa apa? Stroberi sama jeruk. Ini bawa apa, Nak? Bawa mangga. April bawa apa, Jihad? Rasa apa? Jeruk. Ini tea juice, rasa teh. Ini favorit nih. Ibu suka banget sama teh, tapi bukan teh yang begini, Ibu mah. Ini rasa jeruk. Rasa stroberi. Anak-anak, langkah-langkahnya, tema pekerjaan, boleh sayang, fokus dulu. Nah, tema pekerjaan kita hari ini adalah percobaan. Oke, bisa lanjut lagi, bisa tenang dulu. Percobaan membuat sirup manis, semanis aku. Saki langsung bilang gini, betul bu, katanya.
Kayaknya Saki yang paling setuju dengan perkataan ibu. Saking setujunya begini deh Pak. Semanis aku, kalau nggak manis, nggak mungkin kalian menyukai ibu. Oke, selanjutnya, anak-anak, kita akan melakukan percobaan sirup manis. Nanti perintahnya, ibu ingin kalian melakukan 3 percobaan. Nah, percobaan pertama, campur 1 saset sirup dengan 2 gelas takar air. 2 gelas takar air, sediakan 1 tumbler yang kosong, nanti di shake-nya di tumbler berarti ya. Tumbler yang kosong dulu, nah itu tuh yang itu. Kemudian percobaan kedua, campur 1 saset sirup dengan 1 gelas takar. Berarti di gelas ininya juga sudah bisa langsung ya, tinggal diaduk ya. Ya. Yang ketiga, campur 3 saset sirup dengan 1 gelas takar air. Oke, bisa dipahami? Bisa kita mulai? Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, hati-hati bekerjanya ya. Kemudian kamu setelah melakukan percobaan, tolong tuliskan hasilnya di sini. Nanti akan ada yang presentasi ya. Oke? Ya. Ya, ada yang mencatat ini ya. Bagi-bagi tugasnya. Kalau misalnya 12 Sesuai rasionya. Yang pertama kan 1 saset dengan 2 gelas air. 1 ini dengan 2. Di shake di sini. Di shake di sini aja. Jadi airnya pindahkan ke sini. Oh, semuanya kayak gitu. Yang pertama aja. Yang kedua mah kan 1 gelas, yang ketiga juga 1 gelas. Ya. Oke, paham? Kalau bingung tanya lagi ya. Hati-hati ya nak, itu ada barang tajamnya, hati-hati ya. Ada yang mencatat, ada yang uji coba. Ya, itu udah 2. Udah. Lihat rasionya, lihat rasionya. Ya. Ini maksudnya percobaan yang pertama masing-masing ini ya. Ya kayak tadi, percobaan pertama. Di shake aja. Pakai tutupnya di shake. Hati-hati ya nak. Awas ada benda tajam, hati-hati. Kenapa? Nggak ada botol kosong. Pindahkan dulu atau ke siapa? Ini pindahin dulu ke sini. Oh udah, itu ada yang kosong. 1 kelompok 1 percobaan dulu. Jadi 1 kelompok 3 percobaan, jangan masing-masing botol. Oh ini percobaan keberapa? Kamu oh ini ke 1, ini kedua, ya. Ketiga, ya boleh. Ada yang mencatat, jangan lupa ada yang mencatat. Anak-anak lembar kerja yang ini ibu ambil ya. Sayang yang ini ibu ambil. Yang ini. Tiga. Ya, betul. Ya, yang kedua langsung bikin. Yang kedua, kayaknya kalau yang kedua cukup di sini aja, Ji. Gak usah di botol. Hati-hati bukannya. Hati-hati. Ya sayang. Kenapa? Di bawahnya boleh.
Berarti yang pertama ada 3 ya. Jawabannya kayak tadi ada 3. Percobaan 1 berapa rasionya? Percobaan 2 berapa rasio? Percobaan 3 ya rasanya. Terus kalau rasa berarti percobaan 1 rasanya bagaimana? Percobaan 2 rasanya bagaimana? Percobaan 3 rasanya bagaimana? Itu gitu. Percobaan pertama aja ya. Ya, percobaan pertama. Tapi 3-3-nya satu mau ditulis satu-satu dulu boleh biar nggak pusing. Kalau mau langsung 3 biar perbandingan nggak apa-apa. Nyamannya kamu. Ya, lakukan uji coba. Sudah makan belum di rumah? Belum. Kenapa belum? Biasakan sarapan ya. Apa? Pakai sendok. Kurangin airnya dikit, Ci. Yang nomor percobaan berapa? Ya, satu saset dengan 1 gelas. Boleh langsung di sini, tinggal diaduk, tinggal dikocek sama sendok. 5 menit lagi. Jangan lagi batuk. Nanti tambah radang. Bahasanya ya. Kenapa kebanyakan? Dah. Tisu nggak bawa? Anak-anak ada yang bawa tisu? Gak ada. Kenapa? Gak ada sayang. Kenapa tumpah? Tulisnya berarti yang jangan yang basah. Kita kamar mandi ya? Ya. Jangan di sini, jangan di sini. Ya. Sebentar. Gak apa-apa ada. Di sini aja nih. Di pinggir ya. Kenapa? Kenapa? Sampahnya dirapikan lagi ya. Ya, tuliskan rasio sirup terhadap air percobaan kamu. Percobaan 1 rasionya berapa? Percobaan kedua rasionya berapa? Percobaan 3 rasionya berapa? Berarti ada 3 jawaban. Tergantung baca soalnya. Percobaan 1 berapa rasionya? Mau ke bawah aja ke tukang. Tapi mahal. Ini kan Ya. Iya. Terus percobaan 2 berapa? Berarti yang nomor 2 juga bagaimana rasanya? Percobaan 1 rasanya bagaimana? Percobaan 2 rasanya bagaimana? Soal 3 jawaban. Seperti tadi. Ya. Ini sirup terhadap air. Itu Ya, sirup dulu berarti ya. Semuanya. Percobaan 1 berapa rasio? Kayak tadi. Percobaan 2 rasionya berapa? air. Arka boleh ditutup lagi pintunya, Nak. Tes rasa pakai sendok, pakai sendok. Kenapa? Kenapa, Nak? Enggak sih, Pak, disuruh nyobain. Ya nggak apa-apa, tes rasa kan nanti kan bagaimana rasa minuman. Manis, kemanisan, giung ya? Manis banget. Sudah kebayang rasanya ya? Ingat Cek, coba Anda. Pakai bahasa ya. Yang aku mau belum nyobain ya. Apa? Boleh gitu. Sekarang yang ketiga. Apa kesimpulan tentang rasio dengan rasa minuman? Berarti harus bagaimana? Minuman sirup dengan air kalau dicampur rasanya harus bagaimana? Belum dicobain, makanya dicobain. Kenapa? Gimana nomor 4, Bu? 4 apa 3? 4.
Apa kesimpulan tentang hubungan rasio dengan minuman? Berarti minuman itu harus bagaimana? Pencampurannya harus bagaimana? Antara minuman, antara air dengan sirup itu harus bagaimana komposisinya? Harus perbandingannya harus ya 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 rasionya bagaimana? Kalau airnya kebanyakan bagaimana? Akan mengakibatkan apa? Kalau sirupnya kebanyakan akan mengakibatkan apa? Ya, percobaannya sudah, langsung kerjakan. Langsung kerjakan LKPD-nya. Lihat di komposisinya. 5 gram. Iya, tulis pada bubuk serbuk 5 gram setiap saset. Anak-anak, untuk menjawab nomor 4. Sudah. Untuk menjawab nomor 4, bagaimana pendapatmu mengenai kandungan gula yang terdapat pada setiap gelas percobaanmu? Lihat di ininya. Kandungan gula setiap saset ada berapa gram? 5 gram. Ya. 5 gram, Bu. Ya. Tulis. Ini nomor 4. Ya. Ya, percobaan pertama berarti kandungan gulanya berapa gram. Percobaan kedua berapa gram. Percobaan ketiga berapa gram. Paham? Ya, sudah ya. Kenapa? Nanti aja. Rapihin dulu aja. Ambil, ada yang mau beli tisu nggak? Beli tisu gitu? Nih. Nih, beli tisu dulu. 2 orang aja beli tisu dulu ya. Bisa lanjut? Gak apa-apa, di sini aja di bawah. Soalnya nggak ada lagi arka. Oh, ini arka. Ini jadikan lap aja. Rasain. Jangan di sini lagi nulis ya. Di sini. Gak ada rasaan, berarti rasanya apa? Hambar. Ini sampahnya rapihin lagi. Oh, ini buat lihat ya. Cobain. Kan mau ngetes rasanya, nomor 2 kan harus dicobain. Pakai sendok ya, Nak. Pakai sendok. Enak gak? Nomor 3 sama nomor 5. Nomor 3, apa kesimpulan tentang hubungan rasio dengan minuman? Kamu maksudnya setiap percobaan itu, kalau misalnya airnya kebanyakan, bagaimana? Kalau airnya kalau itunya terlalu sedikit, bagaimana? Kesimpulannya berarti antara air dengan minuman itu, dengan serbuknya itu harus bagaimana? Harus seimbang nggak? Harus seimbang atau sama rata. Itu bukan berarti komposisinya harus sama ya, tapi harus seimbang. Ada yang butuh tisu? Boleh? Thank you, Bu. Jangan terlalu banyak. Kalau boros, kasihan pohon-pohon kita di hutan. Mantap.
Awas jangan terlalu banyak. Udah sarapan belum Fatih? Fatih udah sarapan. Mantap. Gak apa-apa. Mantap. Oke. Hebat, good job. Dampak positif gula. Manfaat gula bagi tubuh. Manfaat gula bagi tubuh. Apa yo? Iya, menghasilkan. Iya. Sudah. Kenapa? Asam? Butuh tisu? Harus kena baju ya? Kenapa asam? Oke, bisa kita lanjut? Bisa, waktunya sudah habis, kita lanjutkan ya. Oke, Ibu mau, Ibu ingin ada yang presentasi ke depan, perwakilan. Kelompoknya siapa ya? Dibacakan hasil presentasinya. Kelompoknya Balkis boleh? Ke depan? Boleh. Ada yel-yel kelompok nggak? Pakai mic ya sayang. Cek. Fatih, cek dulu itu masih muter nggak? Sudah? Sudah. Kalau sudah, boleh duduk kembali. Perhatikan, hargai temannya yang sedang berbicara di depan. Masih Fatih? Oke, hargai temannya yang sedang berbicara di depan. Ya. Dibuka dulu ya. Ya, tetap fokus ke depan, boleh. Fokuskan perhatiannya kepada temannya yang sedang presentasi. Boleh saling menghargai? Boleh, mantap. Ya, boleh Deva dimulai. Makan bubur sum-sum di dekat batu. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi pakai terasi. Izinkan kami untuk membuka presentasi. Iya. Lanjut. Ya, boleh. Perkenalkan nama saya Adi Muhammad Sadara. Perkenalkan nama saya Muhammad Satria Al-Fatih. Ya. Nama saya Perkenalkan nama saya Nabila Zahra Tunisa. Fikri minta tisu. Tisu. Nomor 1, percobaan pertama 1/2, percobaan kedua 1/1, percobaan ketiga 3/1. Ya, selanjutnya. Percobaan kedua pas kurang manis. Jawaban nomor 2. Percobaan pertama pas kurang manis. Percobaan kedua manis. Percobaan ketiga manis banget. Manis banget katanya. Kata Fatih manis banget kayak ibu katanya. Terus, tapi kayaknya kalau sirup manis banget jatuhnya bukan manis tapi asam ya, kecut ya. Udah kurang dekat sayang mic-nya nanti tidak terdengar. Percobaan Fahri boleh duduk sayang. dalam membuat minuman harus terbuat. Fahri duduk. Jawaban nomor 4, percobaan pertama. Percobaan pertama 5 gram, percobaan kedua 5 gram, percobaan 3 15 gram. Arka sudah. Jawaban nomor 5 adalah dampak positif tubuh adalah memberikan tenaga, sedangkan dampak negatif dari memakan gula berlebihan bisa menyebabkan penyakit diabetes. Penyakit apa katanya? Ada yang di rumahnya, ada yang sakit diabetes? Ada kakek, nenek, tetangga?
Nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi. Sayang bentar. Sekian presentasi dari kami. Karena berdiri terlalu lama itu tidak bagus, seperti hubunganmu dan dia yang tanpa status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk mantap dong buat kelompoknya Balkis. Mantap. Tadi ada yang berbeda nggak dengan jawaban Balkis? Mungkin ada yang berbeda di nomor berapa? Coba kita bandingkan dengan hasil kerja kelompoknya Nakila dan Bianca. Ya, dibaca aja dulu. Ya, maju ke depan. Ya, semua. Maju ke depan. Di sebelah sini. Yuk, kayak tadi. Nakila ya. Kila. Mic-nya lebih dekat ya, supaya terdengar. Perkenalkan. Ya, dibacakan sama satu orang nggak apa-apa. Jadi nggak usah bergantian, supaya suaranya terdengar semua. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kayaknya lebih maju deh. Sinian sayang, kurang terdengar, kurang dekat Nakila. Miknya nanti tidak terdengar sama. Perhatikan temannya yang sedang presentasi. Yang keras suaranya. Oh, ini terlalu. Mempresentasikan. Sudah, perhatikan temannya. Kita saling menghargai ya. Percobaan pertama 1:2, 1:1, 3:1. Sama? Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua? Nomor 2. Percobaan nomor 1 hambar. Hambar sama? Yang kedua? Percobaan nomor 2 pas atau netral. Netral, pas katanya. Komposisinya pas, rasanya pas. Sama nggak? Sama. Yang ketiga? Percobaan ketiga terlalu manis. Terlalu manis sama? Kecut ya? Jadinya terlalu asam ya? Kalau yang rasanya jeruk mungkin akan terlalu kecut. Selanjutnya. 3 harus seimbang. Biarkan nomor 5 ya. Kenapa? Nomor 3 harus seimbang dan sama. Harus seimbang. Betul nggak anak-anak? Betul. Selanjutnya Bianca lagi. Bianca aja deh semua boleh biar cepat. 5 gram setiap saset. Coba kalian perhatikan ininya nak. Perhatikan. Mungkin beda merek, beda itu ya, beda kandungan gula ya. Tapi mayoritas di sini Just Juice ya. Yang Just Juice perhatikan, apa betul 5 gram setiap saset? Ya, terus. Percobaan nomor 1 5 gram pada 1 serbuk. Ya, Nomor 2 5 gram pada 1 serbuk. ya. Percobaan ketiga 15 gram pada 2 15 gram karena 3 bungkus serbuk. Ya, selanjutnya. Coba Ibu minta lihat yang tijus. Sama Bu. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Ya. Dampak positifnya menghasilkan energi tubuh. Dampak negatif gula bisa membuat tubuh menjadi diabetes. Diabetes sama apa? Sama Tadi? Gigi? Tadi apa itu tadi? gigi berlubang. Gigi berlubang. Tadi kelompoknya Adeva bilang katanya diabetes. Ada tambahan nih di kelompoknya Bianca katanya kalau gula terlalu banyak sakit gigi. Betul, gigi berlubang. Betul sayang, gigi berlubang.
sakit gigi itu kan biasanya giginya berlubang ya. Nah itu katanya betul nggak? Ada yang mengalami? Ada, oke. Sudah ya? Sok, boleh ditutup dulu presentasinya. Ya, presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantap. Mantap. Hebat, hebat. Bagaimana? Bisa lebih paham? Paham. Oke, kita akan bahas dari setiap hasil yang tadi dipresentasikan. Boleh ya diwakilkan sama dua aja, nanti kita bandingkan dengan jawaban kamu bersama-sama ya. Oke sayang. Mengapa setiap saset itu rasanya, setiap percobaan tadi rasanya berbeda? Karena, boleh, Balkis, kenapa? Karena setiap percobaan takaran yang berbeda, setiap percobaan takarannya berbeda. Berbeda-beda. Bianca setuju? Ya. Ada yang jawabannya berbeda? Kenapa setiap percobaan rasanya berbeda-beda? Karena Rasa justice yang berbeda. karena justice yang berbeda, karena takaran justice ya berbeda-beda. Percobaan satu tadi 1 saset, 1:2 ya. Percobaan kedua 1:1. Percobaan ketiga 3:1. Kebayang rasanya ya. Anak-anak, kalau tadi katanya kalau kelebihan air bisa hambar, kalau takarannya pas bisa rasanya pas, kalau serbuknya kebanyakan bisa menimbulkan rasa kecut. Berarti satu yang ideal itu tadi berapa? 1 saset berbanding 1 gelas takar air. Berarti adil itu harus sama apa enggak? Enggak harus sama. Keseimbangan dalam hidup itu harus seimbang. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan. Nggak boleh terlalu banyak jajan, nggak boleh terlalu banyak minum minuman mengandung pewarna. Kenapa? Nggak baik, nggak sehat ya. Menyebabkan obesitas. Obesitas itu apa sih? Obesitas itu apa sih, Saki? Ibu belum tahu obesitas itu apa, Saki? Dari tadi dibahas obesitas itu apa? Yang kayak gimana sih menurut Saki? Yang badannya seperti apa? Ya, pakai mic biar terdengar. Obesitas itu yang badannya besar itu yang bagaimana? Berlebihan. Tubuh aja kalian. Kalau tubuh kita terlalu kurus, baik apa enggak? Enggak. Kalau badannya sedang-sedang saja seperti kita sekarang, baik enggak? Baik ya, jadi mobilitasnya, pergerakannya menjadi enak ya. Kalau badannya gendut, pergerakannya enak gak? Enggak. Jadi hidup itu harus seimbang ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan hitung rasionya dari setiap kandungan minuman yang ada di sini. Kita hitung bersama-sama. Ternyata teh botol itu mengandung 5 bongkahan gula. 1 bongkahnya itu setara dengan 4,5 gram gula pasir. Kita hitung ya. Ada berapa bongkah ini, Nak? 5 bongkah. 1 bongkahnya sama dengan 4,5 gram. Ini berapa bongkahan? 5. Berarti berapa rasionya? Dibagaimanakan? 1 berbanding 4,5 gram. Kalau 5 berarti berapa rasionya? 22,5. Wow, banyak ya. Ya.
Kita hitung, oh ternyata Ultramilk aja mengandung 4 bongkahan gula, setara dengan 4 bongkah gula ya, gula pasir. Kita hitung yang ini ya. Berapa ini? Satunya itu sama satunya. Bentar, tadi ini 1 banding 4,5. Kalau 2, berapa tadi? 5 ya? Maaf sayang. Kalau 5 tadi berapa? Ih, salah lagi Ibu. Kalau 5, 22,5. Sekarang yang ini, yang paling sedikit aja. Ini sama itu ya, sama buah vita. Buah vita yang katanya jus alami ya. Ini berapa? Satunya sama dengan 4,5. Ini 4. Berapa? 18. Betul? Betul? Ini emang diapakan sih? Ibu nggak tahu. Ini kan 1. Ini 5, berarti 4,5-nya diapakan supaya jadi 22,5 tadi dari mana? Dikali 5. Ini juga dikali 5. Ini namanya rasio perbandingan senilai. Ya. Nanti di SMP akan lebih dalam lagi, ada tak senilai dan sebagainya. Ini juga sama, ini dikali berapa? Kenapa? Karena ada 4. Dikali 4. Ini juga dikali 4. Selanjutnya mana yang paling banyak? Awe ya? Awe berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti satunya sama dengan 4,5. Kalau 11 berarti berapa nak? Coba hitung. Berapa hitung? Yuk, Bianca hitung. Depa berapa Depa? Hitung. Berapa? 49. Masya Allah. Ya, hampir 50 gram. Ya, sekali minum ya awe ini. Coba kalau misalnya kamu sehari 2 kali berarti 100 gram. Belum lagi kamu jajan apa? Jajan beng-beng. Terus beli Yupi, itu Yupi gula banget ya. Apalagi? Apalagi nak? Yang mengandung gula banget? Donat. Kan biasanya makan ini suka sambil makan donat ya. Nongkrong di kafe gitu ya. Orang-orang gaul sekarang gitu ya. Minum kopi, minum soda sambil minum donat atau kue apa? Brownies. Itu gulanya berarti bisa kita bayangkan ya. Sedangkan tadi kata kelompoknya Balki sama kelompok Deva, gula itu tidak sepenuhnya berdampak. Oh iya Deva sama Bianca, maaf. Gula itu tidak sepenuhnya berdampak baik, ada juga dampak buruknya, obesitas dan gigi berlubang. Obesitas itu nanti bisa menyebabkan diabetes. Diabetes itu ada 2 jenis. Ya, apa Ibu mau dengar? Bisa apa kalau diabetes bisa apa? Diamputasi. Kenapa diamputasi? Karena menyebar. Menyebar karena kalau diabetes itu ada yang tipe basah, ada yang tipe kering. Kalau tipe basah itu kalau dia luka sedikit susah untuk mengeringnya. Menyebabkan lukanya semakin besar, setelah lukanya besar bernanah, akhirnya sudah tidak bisa diselamatkan bagian tubuhnya, misalnya kaki biasanya diamputasi. Diamputasi itu apa sih? Kata Bianca diamputasi itu apa? Dipotong bagian tubuhnya. Dipotong bagian tubuhnya. Kalau misalnya lukanya ada di sini, dia lama-lama tidak mengering, bisa dipotong jarinya. Kalau ada di dengkul, bisa jadi dengkulnya yang dipotong. Berarti berkurang kenikmatan hidupnya ya? Ya enggak? Berkurang enggak kenikmatan hidupnya? Berarti makan gula itu bisa menyebabkan, makan gula terlalu banyak menyebabkan keseimbangan hidup tidak? Tidak. Ya, yang berlebihan itu baik atau tidak? Tidak. Ya nak ya?
Yang berlebihan itu tidak baik. Kita lanjutkan lagi ya. Kebayang nggak? Ya, bisa diterapkan di hidup ya. Bagaimana nanti kalau kita kelebihan banyak kan? Jangan main gunting sayang. Nah, ibu bahas. Kok nggak nyambung ya? Oh, karena ini ya? Oh iya. Menurut WHO, akan kita bahas lagi. Rata-rata remaja itu butuhnya 50 gram. 50 gram sehari, setara 4 sendok makan gula pasir. Itu yang maksimal. Ideal itu kecukupan pasnya, secukupnya itu 25 gram atau 2 sendok makan. Yang awe berarti berapa deh Pak? 49,5, idealnya kita 25 gram. Kebayang? Kebayang ya nak? Kenapa? Ada yang ditanyakan? Nah, ini ternyata ada yang giginya seperti ini. Suka sakit gigi. Ada yang suka izin sama ibu, nggak masuk soalnya sakit gigi. Biasanya gigi karies, gigi bolong. Karies itu giginya pengapuran, jadi giginya terkikis. Anak bayi umur 3 tahun, kalau kebanyakan minum susu biasanya gigi depannya mulai nah itu karies pada gigi susu. Kamu sudah gigi dewasa ya, sudah mulai gigi dewasa. Usahakan jangan terlalu banyak makan gula sayang. Gigi. Kadang kalau kita senyum, kalau giginya ompong kan nggak bagus ya. Jadi gigi adalah aset seumur hidup. Kalau nggak ada gigi, kita tidak bisa menikmati makanan-makanan enak. Ya. Tuh. Resiko diabetes tipe 2, gigi berlubang, sindrom metabolik meningkat. Gula berlebihan juga dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Ternyata ada pengaruhnya karena fluktuasi kadar gula darah. Sumber gula tambahan yang perlu dibatasi, tekankan di sini, ibu blok di sini nih. Minuman manis, teh manis, sirup, soda, boba di bawah hari ini. Berarti harus bagaimana kita? Harus bagaimana? Di apa? Di apa? Berarti harus dibatasi, kata Arka, bener gak? Minuman yang tadi berarti harus dibatasi. Betul? Setuju? Siapa yang gak setuju? Setuju Ji? Setuju. Apalagi kue, permen, coklat, snack manis, saus. Saus juga. Ini baru minuman. Ternyata ada sumber gula lain yang kita makan setiap hari tanpa disadari. Itu rasanya tidak manis tapi mengandung gula. Apa Saki? Apa? Nasi. Gandum, betul. Ternyata di nasi dan di gandum juga ada kandungan gula. Jadi gula itu tidak sepenuhnya yang berasa manis. Ya? Paham ya? Oke. Paham ya nak? Oke, selanjutnya sekali lagi, keseimbangan dalam hidup itu perlu atau tidak? Sama dengan konsep rasio. Rasio itu mengajarkan kita untuk seimbang, ya. Selanjutnya, refleksi kita hari ini. Ini ya, apa hubungan rasio dengan keseimbangan hidup? Hidup itu harus seimbang porsinya. Apakah baik jika kita mengkonsumsi gula secara berlebihan? Tidak, tentu tidak. Oke, Ibu mau nanya, gimana nih belajar hari ini? Seru! Benar, seru? Kenapa serunya? Apakah bisa dipahami dengan mudah? Hal apa yang paling menggembirakan? Saat praktek. Ada lagi? Saat apa? Presentasi katanya. Kesulitan apa yang ditemui selama pembelajaran? Apa yang sulit? Nggak ada?
Benar. Bisa dipahami semua? Betul. No fake. Oke, ya. Alhamdulillah. Kegiatan belajar kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Anak-anak, apa sekarang? Nah, butuh konsentrasi. Ibu mau kelompok ini yang nomor 1, yang tadi presentasi ya. Berarti ini yang pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3, yang ini pertanyaan nomor 4. Fokus. 1 menit. Kalian mengkoreksi ya, mengkoreksi temannya. Ya, semangat dong, semangat katanya. Sudah? Hitung mundur. Yang ini hitung mundur. 10, 9, 7, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita halangi yang ini. Coba koreksi ya. Kelompok 1 berapa banding berapa? Rasionya berapa bunga putih dan bunga pink? 5 banding 6. Kita validasi sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 banding 6. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Kasih 2 jempol buat kelompoknya. Siapa? Nakila, Naila. 2 jempol. Mantap. Kelompoknya Saki. Berapa Saki? 2 banding 4. Betul nggak, Nak? Kasih jempol buat Saki. Mantap. Kelompoknya Alvino. Berapa ini? Kelompok Faria. Berapa? 1 banding 2, betul? Dewan juri, betul Dewan juri? Betul, kasih jempol juga. Mantap. Terakhir 6 banding 3. Dewan juri bagaimana Dewan juri? Enggak. Berapa tadi, Bu? Berapa saya? 6 banding 3. Benar? Oke, mantap. Tepuk mantap. Mantap. Seru semangat banget hari ini. Ibu juga jadi bersemangat gitu ngajarnya. Sampai keringet gini nggak apa-apa ya. Ibu mau games di akhir. Gamesnya per kelompok. Kalau ibu sebutkan 1, tangan kirinya ke samping temannya. Ya, boleh. Irji contoh di depan Ji. Kalau ibu sebutkan 1, tangan kirinya ke samping temannya. 1. Iya, Irji juga gitu. 1 aja, tangan kiri aja. Ya, sambil diterapkan. Ayo, Kak. Ya, mulai. Kalau ibu sebutkan 2, kelompok ini gabung sama kelompok ini nggak apa-apa. Boleh, atau ini ke sini. Hari ke sini. Ainun ke situ tuh sama Safina. Ainun pindah duduknya. Irji sama ibu. Krisna ke siapa? Alfian. Mulai ya. 1. Kalau 2 tangan kanan. Nggak apa-apa, kosong aja Depa, kosong aja. 2. Kalau 3 berarti yang tangan kiri. Dah. Ayo bijar. Kalau ibu bilang 3, berarti tangan kiri kita harus cepat-cepat tangkap punya teman, tangan kanan kita harus cepat-cepat diangkat. Ibu sama Irji ya. 1, 2, 3. Gitu. Habis dapat. Paham?
Bisa? Ya, Irji gabung sama Saki. Gabung aja. Sama siapa aja, oke. Ya, mulai ya. Konsentrasi. Satu. Jangan dulu dua, satu dulu. Ibu bilang satu, belum dua. Satu. Tangan yang keduanya turunkan dulu. Tangan kanannya turunkan dulu. Ibu bilang satu. Dua. Tiga. Ade, konsentrasi. Satu April. Dua. Deg-degan ya? Dua. Tiga. Bagaimana kalau kita balik? Kita tukar ya. Satu yang kanan, dua yang kiri. Kita balas dendam. Satu yang kanan, dua yang kiri. Satu. Dua. Ayo. Tiga. Games capit namanya ya. Bukan belet, kurang fokus. Masa belet? Nggak ada yang belet. Semuanya hebat. 6B pokoknya hebat, mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Boleh dong kita mengapresiasi diri kita sendiri, boleh ya? Boleh, supaya motivasi belajarnya semakin meningkat. Oke. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau minta kesimpulan dulu dari kalian. Jadi tadi kita ulas balik. Fokus ke depan semua. Jadi rasio itu apa? Rasio itu apa, nak? Perbandingan antar dua besaran. Ada yang kurang setuju? Kelompok ini rasio itu apa, nak? Perbandingan? Ya. Perbandingan apa, Saki? Perbandingan antar dua besaran. Irji, apa itu rasio, Ji? Perbandingan antar dua. Setuju anak-anak? Yang kedua, tadi bagaimana cara menghitung rasio perbandingan senilai, yaitu dengan cara dikalikan ya. Oke? Yang ketiga, apakah rasio itu berkaitan dengan keseimbangan hidup? Iya, bahwa hidup itu harus bagaimana? Oh, boleh Jihan. Bahwa hidup itu harus pakai mic ya, biar kedengaran. Bahwa hidup itu harus apa kata Jihan? Seimbang. Habis ini masih mau minum minuman yang seperti itu? Betul. Tapi masih mau minum minuman yang berwarna seperti itu, Rapi? Mau nggak? Masih mau minum? Benar. Masih mau minum? Enggak. Kenapa? Nanti diabetes ya. Hati-hati ya.
yang menjaga kesehatan kita apakah orang lain apa diri kita? Ya. Rasionya paham nak? Tentang rasionya paham, cara menghitungnya paham ya? Nanti habis ini ibu berikan soal cara menghitung rasio. Nanti kita jawab sama-sama. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, apa minggu depan aja? Kita matematika hari Senin lagi ya. Ibu berikan soal, siap ya? Oke? Soal post-test ya. Oke, Ibu terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran matematika hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Alfian, Zahra, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya ke Ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Oke, sampai jumpa lagi. Oke.